Shalom, damai di hati. Selamat sore, selamat datang dalam acara Natal Keluarga Besar PT Niko 9 Desember 2023. Terima kasih buat para tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Adapun tema Natal kali ini yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, dengan subtema melalui perayaan Natal kita tingkatkan persaudaraan dan kebersamaan antara sesama karyawan serta mewujudkan cinta kasih dalam respon tantangan masa kini. Adapun rangkaian acara pada sore hari ini, yaitu kita akan mengikuti ibadah Natal bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elvira Moses SAG. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Natal oleh pimpinan Jemaat Fatah Kupa-Kupa dan pemberian bingkisan kepada ibu-ibu janda. Dan yang terakhir adalah acara bebas. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, dalam menyambut Kadin, dipersilakan solo. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam tugas kerja maupun dalam kehidupan keluarga masing-masing. Bapak Ibu saudara, silakan semua berdiri. Kita menghadap Allah dalam persekutuan ibadah perayaan Natal keluarga besar.
beribadah. Waktu terus berputar, langkah terus berayun. Berbagai kisah terjadi dan kenang pun telah terukir. Kini kita telah berada di penghujung tahun 2023. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 109 ayat pertama. Hai mari berhimpun. Kita habiskan persekutuan ibadah kita di saat ini. Kita mulai ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Keluarga besar Peteniko di saat ini ditabiskan di dalam nama Allah yang hadir melalui Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah untuk kita semua. Sekali lagi kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 119 ayat pertama. Hai dunia gembiralah. Silakan duduk. Pengenalan diri dan permohonan. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus adalah Putra Natal. Pada sore ini kami umat-Mu merayakan dan menghayati hari kedatangan-Mu dalam dunia ini.
Engkau ya Allah yang hadir di dunia ini untuk menghapuskan segala dosa kami. Untuk itu kami percaya Engkau Tuhan mau mengampuni, mengasihi, dan menyayangi kami umat-Mu. Ya Putra Natal kami berdoa. Amin. Disilakan pujian dari Pak Yoab dan timnya untuk memuji Tuhan. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam tugas kerja maupun dalam kehidupan keluarga masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam penghayatan Natal melalui pemasangan lilin. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang sudah ditunjuk, disilakan mengambil tempat di depan. Disilakan semua berdiri. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik
kita mau membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang adalah sumber kekuatan bagi hidup kami boleh menyatakan pujian dan syukur atas anugerah yang terindah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami menikmati, menjalani, melakukan pekerjaan sesuai profesi kami masing-masing. Dan di saat ini Bapa di sorga, kami boleh berjumpa kembali dengan keluarga besar Peteniko untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan di persekutuan ibadah ini kami mau diperdengarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sesungguhnya Bapa, kami menyadari kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Ketidaklayakan kami di hadapan Engkau, kami meminta Tuhan berkenan memberkati persekutuan kami, bahkan melayakkan firman ini bagi kami, agar firman ini layak untuk kami terima, kami pedomani itu di setiap perjalanan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena setiap hati kami telah siap untuk mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal pertama ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-18 yang berkata begini: firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi karunia, demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang dikatakan berbahagia bagi kita sekalian yang telah mendengar firman Tuhan, seraya kita mau melakukan firman itu dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Kita aminkan ayat bacaan firman Tuhan. Disilakan pujian dari vokal grup Gloria.
atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dalam tugas kerja maupun dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, ada sebagian orang yang punya pemahaman bahwa makna hari Natal adalah hari libur menjelang akhir tahun. Bagi beberapa orang lain, ini berarti kesempatan untuk bersenang-senang, bahkan berpesta pora. Bagi yang lain lagi, ini adalah kesempatan untuk menggerak keuntungan bisnis sebesar-besarnya dengan menempel label Natal pada apa saja yang mereka perdagangkan. Bagi orang lain lagi, Natal adalah kesempatan untuk bertemu kangen dengan keluarga dan kerabat, entah itu di sekitar rumah ataupun di sekitar gereja, juga di kantor. Jika benar ini terjadi di sekitar kita, maka sungguh menyedihkan. Karena itu berarti kedatangan Yesus ke dalam dunia ini justru tak terasa dampaknya bagi kita. Artinya makna Natal tidak ada gunanya. Bapak Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus kepada para umat dengan cara menarik. Mula-mula dia menyebutkan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Lalu ia mengatakan firman tersebut berinkarnasi, menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Kemudian ia menyimpulkan bahwa firman yang berinkarnasi itu adalah pribadi ilahi. Status pribadi ilahi itu adalah anak tunggal Allah, memiliki sifat penuh kasih karunia dan kebenaran. Pribadi inilah yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa keberadaan Yesus sudah ada sejak kekekalan. Dan kedudukan Yohanes Pembaptis lebih rendah daripada derajat Yesus. Tugas Yohanes Pembaptis hanyalah membuka dan menyiapkan jalan datangnya kerajaan Allah melalui figur Yesus. Sedangkan status Yesus adalah anak dari sang pemilik kerajaan Allah. Bapak Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, menurut Rasul Yohanes, Yesus adalah penyataan atau wahyu yang konkret dari Allah kepada manusia. Ia yang dipenuhi oleh kemuliaan surgawi, rela meninggalkan semuanya itu untuk menjadi manusia fana. Ia melakukannya supaya ciptaannya mengetahui bahwa ada Allah yang mengasihi, menyayangi, dan mau menyiapkan jalan keselamatan kepada manusia berdosa. Hanya dengan cara itu saja manusia berdosa dapat memperoleh kasih karunia Allah yang besar melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus, tidak ada seorang pun yang tahu jalan masuk menuju kehadiran Allah Bapa Surgawi. Sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, wajib hukumnya memberitakan kabar keselamatan Allah. Karena itu kita harus belajar memperkenalkan Yesus dengan cara sederhana agar orang lain mudah memahami berita Injil Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan, janganlah biarkan kesenangan atau keuntungan materi mendominasi perayaan Natal kita. Sebaliknya, rasa takjub dan syukur karena Sang Firman telah menjadi manusia seharusnya mendorong kita untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita memuji dan memuliakan Sang Firman di dalam doa, syukur, dan ibadah kita.
baik secara pribadi, bersama keluarga, maupun komunitas jemaat kita. Yang kedua, kita diingatkan kembali bahwa sama seperti Yohanes bersaksi tentang Sang Firman, kita juga perlu memberitakan kesaksian kita tentang Dia. Kabar bahwa Allah telah berinkarnasi menjadi manusia perlu kita bagikan kepada orang lain, supaya mereka pun memperoleh kesempatan untuk merasakan sukacita besar ini. Apa yang menjadi respon kita terhadap berita keselamatan Allah itu? Apakah kita bertekad untuk berpartisipasi dalam visi dan misi Allah bagi dunia? Marilah kita mengambil kesempatan melayani Dia sebagai komitmen menjadi hamba dan saksi Kristus yang setia. Amin. Sekali lagi disilakan vokal grup pemuda gereja Jemaat Efata Kupa-Kupa untuk memuji Tuhan. Vokal grup pemuda gereja Jemaat Efata Kupa-Kupa, kalau ada disilakan untuk memuji Tuhan.
pujiannya. Masih satu kali lagi. D, silakan. Halleluja, amen, amen, halleluja, amen. Halleluja, amen, amen, halleluja, amen. Halleluja, amen, amen, halleluja, halleluja, amen, amen, halleluja, amen. Oh, Judah, rejoice, 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 oh, Judah, in song, in fun, with seraphim, harmonious tune, with seraphim, harmonious tune. Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. Hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. Oh, Judah, rejoice, 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 Judah, in song, in fun, with seraphim, harmonious tune, with seraphim, harmonious tune, hallelujah, hallelujah, in song, in fun, harmonious tune, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. 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 Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dalam bangku pendidikan, dalam tugas kerja maupun dalam kehidupan masa muda. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Bapak Ibu yang di depan akan menaruh persembahan di palungan dan mur sebagai tanda sukacita menyambut Raja Damai. Oleh karena itu, marilah kita juga memberikan persembahan selaku tanda ucapan syukur dan sukacita menyambut Dia. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 123 ayat pertama dan seterusnya jika dibutuhkan. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia.
keluarga besar Peteniko di saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena persekutuan ibadah Natal ini boleh terlaksana. Dan ibadah Natal ini yang pertama kali dilaksanakan di keluarga besar Peteniko ini ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami boleh menyatakan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan satu perusahaan besar yang ada di Kupa-Kupa India Tuhan, Bapa yang di surga. Sehingga dalam persekutuan ini tentunya kami sebagai umat Tuhan, kami boleh menyatakan terima kasih karena pertolongan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan telah kami baca, kami renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini selalu memakan tempat dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan kami diberi hikmat kemampuan untuk dapat mempraktekkan itu dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Di persekutuan ibadah Natal di saat ini, kami mau mendoakan pimpinan Peteniko, manajer, seluruh karyawan, security, dan seluruh pekerja yang ada di perusahaan Peteniko ini. Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka, mulai dari pimpinan sampai pada staf, seluruh karyawan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, Tuhan menyertai, melindungi mereka satu persatu Tuhan, agar sepanjang mereka melakukan tugas pekerjaan di perusahaan Peteniko ini, semua mereka tetap berada dalam perlindungan kasih yang daripadamu ya Tuhan. Mampukan bagi pemimpin perusahaan ini agar dia dapat mampu mengkoordinir, mengayomi para karyawan yang ada di Peteniko ini. Dia mampu membawa perusahaan ini bukan atas kehebatannya, atas kepintarannya, tetapi atas kuasa pertolongan kasih Tuhan yang berlaku dalam kepribadiannya. Tuhan memberkati pimpinan perusahaan ini bersama keluarga, manajer bersama dengan keluarga, seluruh staf karyawan, bahkan security bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, agar supaya mereka boleh menikmati dan menjalani perusahaan ini sesuai seturut kehendak kasih Tuhan. Bagi seluruh karyawan, Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kekompakan dalam pekerjaan, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, agar supaya pekerjaan yang mereka lakukan yang berat menjadi ringan, dan mereka sama-sama melakukan itu dengan tulus hati. Biarlah pekerjaan yang sudah ada di pundak mereka dapat mereka lakukan itu dengan penuh rasa takut akan Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kami memohon kepadamu Bapa di surga, jangan tinggalkan mereka semua dalam pekerjaan ini. Apalagi kami sebagai jemaat Efata Kupa-Kupa, masyarakat Kupa-Kupa dan Kupa-Kupa Selatan, kami bersyukur dan berterima kasih karena anak-anak kami yang belum ada pekerjaan, mereka sudah ada pekerjaan dan bekerja di Peteniko ini. Biarlah pekerjaan yang mereka lakukan itu dapat mereka tekuni
dengan penuh rasa syukur dan takut akan Engkau Tuhan. Allah di dalam Yesus Kristus. Begitu juga dengan kami semua yang hadir di saat ini. Dengan gumul dan pergumulan kehidupan kami yang berbeda-beda. Tuhan tahu siapakah kami. Tuhan tahu bagaimana kehidupan kami. Untuk itu Bapa, diberkati kami semua. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan persekutuan hidup berjemaat. Allah di dalam Yesus Kristus. Di persekutuan ibadah Natal ini, kami teringat kepada ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, para duda, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sementara menderita, orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan datang, lawat hidup mereka, topang mereka, berkati mereka Tuhan, agar mereka tetap berada dalam pertolongan kasih Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, dari pusat, provinsi, daerah, kabupaten sampai pada pelosok pedesaan, Tuhan memberkati. Lebih khusus di daerah kami ini, Tuhan memberkati bupati, seluruh staf, agar dalam tugas pekerjaan sebagai pemerintah, mereka dapat melakukan itu dengan tulus, dengan rasa takut akan Engkau Tuhan. Gereja-gerejamu yang bertaburan di muka bumi ini, lebih khusus gereja Masih Injili di Halmahera, Tuhan memberkati pemimpin kami, ketua sinode, wakil ketua 1 sampai ketua 6, seluruh staf yang berada di kantor sinode, para pendeta, penatua, dan diaken yang berada di Halmahera ini. Tuhan juga senantiasa memberkati kami semua dengan tugas kerja dan pelayanan kami. Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih juga bagi saudara-saudara kami yang sudah terlibat dalam akta liturgi. Tuhan berkenan memberkati mereka semua dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka. Persembahan syukur yang telah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, dengan tangan kami yang penuh salah dan dosa, Tuhan berkenan mau menerima persembahan syukur kami ini, agar persembahan kami ini layak guna terpakai demi misimu, pelayananmu, gerejamu di tengah-tengah dunia ini, lebih khusus kami di jemaat Efata Kupa-Kupa ini. Ini kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Putra Natal, kami berdoa, bersyukur, dan memohon ampun salah dan dosa kami di hadapan Engkau Tuhan. Serta kami mau tutup doa kami ini dengan doa syukur, doa Bapa kami. Kami ucapkan itu secara bersama-sama dengan suara yang kedengaran, demikian bunyinya. Karena kami punya kereta dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terakhir disilakan vokal grup atau paduan suara KBA. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dalam tugas kerja maupun dalam kehidupan masa muda, juga dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, disilakan semua berdiri. Ikrar bersama. Allah yang kudus, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Engkau tidak membentuk dari kepala untuk disanjung, tetapi Engkau mengambilnya dari tulang rusuk yang dekat dengan lambung. Ya Putra Natal yang kudus,
Jadikanlah kami dalam kasih-Mu untuk menjadi alat di tangan-Mu. Semuanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 100. Muliakanlah. berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus Putra Natal selalu memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Saat teduh selesai, ibadah peranatal kita selesai. Disilakan duduk shalom. Untuk masuk pada acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan Natal yang dipimpin oleh pimpinan Jemaat Efata Kupa-Kupa, Bapak Pendeta Yafet Hayamwa, Sarjana Teologi. Kepada Bapak disilakan. Terimalah salam dari Yesus Kristus Putra Natal. Salam.
Sekali lagi shalom. Terima kasih atas damanya. Yang saya hormati COPT Niko Bapak Olaf Tobi. Yang saya hormati Sekda Halus Bapak EJ Papilaya. Yang saya hormati para kepala dinas, yang saya hormati Korwil Tobelo Selatan, yang saya hormati Camat Tobelo Selatan, yang saya hormati Kapolsek Tobelo Selatan, yang saya hormati Dan Ramil Tobelo, yang saya hormati dan Ki Brimob, yang saya hormati teman-teman BPHJ dan Majelis Evata Kupa-Kupa, yang saya hormati General Manager PT Niko, para asisten General Manager PT Niko, para manajer PT Niko, Kepala Desa Kupa-Kupa dan Kupa-Kupa Selatan, para karyawan, dan para tamu undangan yang saya kasihi dan hormati. Selaku persekutuan, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena rahmat dan perkenanannya, ibadah persekutuan Natal yang diselenggarakan oleh keluarga besar PT Niko boleh berlangsung dan terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tempo dulu perayaan Natal hanya diselenggarakan oleh gereja dan hanya di gedung gereja. Saat ini oleh berbagai perkembangan, perayaan Natal dirayakan di berbagai tempat, kantor-kantor pemerintah dan di lembaga-lembaga swasta, termasuk di PT Niko ini. Apapun alasannya, perayaan Natal Kristus itu dilaksanakan pasti lahir dari iman yang menyelenggarakannya. Jadi jika kita merayakan Natal Kristus di lingkungan PT Niko, itu sesungguhnya bukan kehendak kita, tetapi oleh Tuhan yang menggerakkan kita untuk merayakannya. Dan ini harus kita syukuri, karena sesungguhnya PT Niko, bahkan pemimpin dalam hal ini Pak Olaf, sungguh-sungguh mengamini semua yang dimiliki, semua yang berjalan dengan berkat-berkat dalam hidup, itu bukan karena hebatnya Pak Olaf, tetapi karena kemurahan dan berkat Allah. Karena itu, dalam merayakan Natal Yesus Kristus di PT Niko ini, kita sedang diingatkan agar di dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan, kita harus senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang membangun, memajukan, dan menyelamatkan. Bapak Ibu,
Natal bisa kita maknai secara benar jika kita memahami penderitaan Yesus. Karena itu, Natal jangan hanya sekedar pohon terang, penyalaan lilin, menyanyikan malam kudus, bahkan makan dan minum. Tetapi Natal hendaknya menjadi spirit, semangat memperjuangkan hidup, termasuk semangat untuk menjadikan PT Niko ini berkualitas dalam kerja dan pelayanan. Dengan demikian, terang iman kita akan bercahaya dan semangat dan semakin banyak menjadi sejahtera dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang Yesus kasih, merayakan Natal berarti kita mengambil arah baru di dalam kehidupan, di dalam kerja. Jika waktu yang lalu kita banyak melakukan kekeliruan dan salah paham, dengan Natal ini mutlak kita harus melakukan yang benar dan terbaik dalam kerja dan pelayanan di PT Niko ini. Kita memang manusia, bisa salah. Tetapi hendaknya semangat Natal kita jadikan kesempatan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang mendatangkan damai, mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Jika ada yang menyakiti hati, pikiran dan perasaan dalam hubungan dengan kegiatan kerja dan pelayanan di PT Niko ini, biarlah pengampunan dan maaf akan menjadi hadiah yang paling berharga di perayaan Natal ini. Tema Natal kita, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dengan tema melalui perayaan Natal, tingkatkan persaudaraan dan kebersamaan antara karyawan, mewujudkan cinta kasih dalam merespon tantangan masa kini. Tema dan subtema ini merujuk atau mengisyaratkan pada kita pada makna Natal di saat ini. Yang pertama, Natal adalah peristiwa datangnya kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi bagi manusia. Karena itu, jangan kita ribut, jangan baku marah dan bakalahi hanya karena materi. Yang kedua, rayakanlah Natal dengan sederhana, apa adanya. Niscaya kemuliaan dan damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yafet Hayamoma, Sarjana Teologi, dalam sambutan Natal pada sore menjelang malam ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang diwakilkan oleh pemerintahan daerah, yaitu Bapak Sekda EJ Papilaya. Kepada Bapak dipersilakan.
Tabea, Bapak dan Ibu semua, Assalamualaikum, selamat sore, jelang malam, Salam. Pak Bupati menyampaikan salam Natal, salam hormat untuk Bapak dan Ibu, orang tua bersaudara semua, secara khusus bagi keluarga besar dari PT Niko, Tabea untuk CEO, Pak Olap atau Ko Olap, Nyonya Sinarmas, keluarga besar Sinarmas, dan sebuah manajer pimpinan keluarga besar PT Niko. Kepada pimpinan Aras Gereja ada Pak Korwil, Ibu pimpinan jemaat, perangkat pelayan, semua yang dihormati. Para pimpinan Aras pemerintahan, ada pimpinan UPD, ada kepala desa, ada camat, dan semua. Ada kades, ya, senior-seniorita, junior-juniorita, semua yang diberkati Tuhan. Ini adalah Natal pertama, Natal perdana dari keluarga besar PT Niko. Kita tepuk tangan, sesuatu yang spesial. Ya. Katurang baku dapa dengan Ko Olap, Nyonya Sinarmas dan keluarga besar PT Niko di perayaan Natal perdana PT Niko ini. Karena itu ada 2 poin untuk kita semua Bapak dan Ibu sesuai dengan orang punya tema. Yang pertama ada kata kemuliaan. Kemuliaan ini keturang maknai, keturang bawa tumpe diri ini untuk Tuhan dimuliakan. Bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, skill, keterampilan, hobi, passion yang dimiliki setiap orang, baik di gereja, di pemerintahan, di bisnis-bisnis yang kita lakukan, dunia usaha, dan secara khusus untuk keluarga besar PT Niko. Berikan semua yang kita miliki sebagai kemampuan, ilmu teknologi, kecakapan kita untuk membangun PT Niko ini, kini dan seterusnya, untuk membangun Kupa-Kupa ini, untuk membangun Halmahera Utara, untuk membangun Indonesia, dan untuk membangun semuanya ini secara global, untuk Tuhan dimuliakan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bawa semua bakat, potensi, talenta itu bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya untuk kebaikan perusahaan ini, untuk kebaikan desa atau kampung ini, jemaat ini, dan pancarannya secara lebih luas untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua tentang damai. Damai ini Bapak Ibu orang tua saudara semua, terutama adik-adik muda, ini keturang orang tua-tua, keturang kasih arahan stressing untuk orang semua. Itu orang Majus, yang satu dia pemuka itu klinis, bersih, sama dengan Ko Olap begini kira-kira, wajahnya bersih. Ya. Yang satu yang bersih dia bernama Kasper. Yang satu dia bababar. Bababar tadi sama dengan dong ampa orang pada satu dujus dia bababar. Ini dia bernama Melchior. Yang satu lagi dia bajenggot. Siapa yang bajenggot di sini? Mama-mama, tante-tante ada apa tua yang bajenggot di rumah keterada? Ada. Itu kalau orang Majus dia bernama Beltasar. Kaspar dia bawa kemenyan, Melchior dia bawa emas, Belsasar bawa mur. Dompe muka saja subeda, dompe persembahan bawaan juga beda, tapi domba jalan sama-sama, dompe tujuan sama-sama, dompe destinasi atau lokus itu sama, ketemu Raja Damai Tuhan Yesus. Jadi tumpu hidup ini Tuhan setakdirkan semua beda-beda. Ada sambayan di gereja, ada yang sambayan di masjid, ada di pura, ada di vihara dan sebagainya. Juga ada di sinagoga kalau di tempat lain. Tuhan jaga kedamaian walaupun orang berbeda. Ini PT Niko ada di sini untuk memancarkan sinar bagi dunia. Jadi keturang melangkah satu-satu tapak. Tidak bisa tiba-tiba orang maju sampai di Bethlehem. Tidak. Melangkah satu langkah sampai 1000 langkah. The first step itu
itu, langkah pertama itu sangat menentukan 1000 langkah ke depan. Karena itu di malam Natal pertama ini, perdana ini, di satu sukacita kemuliaan dan kedamaian ini, sebagai Pemda, sebagai orang tua di negeri ini, kami mengajak orang semua hidup dalam damai. Kalau ada hal-hal yang masih bisa dicakapkan, didiskusikan, di-share, bagi itu pendapat, pikiran orang-orang Tobelo ini, orang yang barekata, bahigaro, ini nggak mau ingin ngomong mata-mata, bicara baik-baik, ada orang tua-tua di perusahaan di sini, sehingga orang ada damai. Dunia melihat ni kupa-kupa dua ada PPT niku dum baik-baik. Karena PT Niko ini atau kita di Pemda ini, semua orang ada Bapak dan Ibu. Semua ada heterogen. Kata orang lihat sesuai dengan kapasitas, kemampuan yang dimiliki, lalu kita orang atur dengan sebaik-baiknya. Karena semua investasi, semua bisnis, semua yang kita bangun daerah ini, dia tujuan itu bukan untuk keburukan, tapi untuk kebaikan. Jadi Bapak semua, adik-adik, mari kita bawa hidup kita dengan apa yang kita miliki, yang Tuhan sudah kasih sebagai potensi hidup, talenta, karunia, passion, minat, bakat untuk kemuliaan Tuhan, bekerja di tempat ini untuk kebesaran namanya, menjadi siar atau pancaran bagi banyak orang karena kita melakukan kebaikan, serta kita melakukannya dengan penuh damai, karena ketika ada damai pasti ada sukacita. Selamat Natal untuk keluarga besar PT Niko, Kolab, Nyonya Sinarmas, semuanya. Dan selamat tahun baru, dan juga selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Jo naga dedeng ngoni hona mata-mata, Jo barakati ngoni homa mata-mata. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum, salam. Apa Sekda di Papilaya dan pemberian sambutan Natal pada malam hari. Acara selanjutnya kita akan ada pemberian bingkisan kepada ibu-ibu janda, di mana pemberian bingkisan ini kepada 25 orang ibu janda yang akan diberikan secara simbolis kepada 2 orang. Kedua orang ibu janda tersebut saya persilakan maju ke depan, yaitu Ibu Janda Kabaena Labale dan Ibu Janda Antonita Uboro. Kepada kedua ibu dipersilakan maju ke depan. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sekda, Bapak EJ Papilayang, mewakili pemerintahan. Yang kami hormati pimpinan PT Niko, Pak Ola, yang kami hormati Mayor Infanteri Iputu Arfantajaya mewakili Danramil 150801 Tobelo, yang kami hormati Kasat Bimas AKP Andreas mewakili Kapolres Halmahera Utara, yang kami hormati Pak Kapolsek Tobelo Selatan Pak Ibda Franky Waisapi, yang kami hormati Pak Camat Tobelo Selatan Pak Antonius Uboro, yang kami hormati Kades Kupa-Kupa Selatan, pimpinan Jemaat Efrata Kupa-Kupa,
Korwil Tobelo Selatan, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami cintai. Perkenalkan, saya Norma, saya yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Dan adapun urut-urutan acara yang sudah dibacakan oleh MC sebelumnya, di mana kita akan melihat kebersamaan kita lewat persembahan pujian dan tari-tarian yang tidak hanya dipersembahkan oleh karyawan PT Niko, tetapi juga dari anak kampung, anak daerah, anak kupa-kupa. Kita berikan aplaus dulu. Baik, sebelum lanjut, saya mau tanya, apakah ada yang tahu tema atau dress code kita di malam hari ini? Ada yang tahu? Putih kah? Ada makna dari hal itu. Ada yang tahu? Hitam gold, ya. Ada yang tahu artinya? Supaya kita tetap glow in the dark, kita tetap bersinar dalam kegelapan. Dan karena Natal itu adalah kekuatan, Natal itu adalah kedamaian. Jadi semoga kita saling menopang satu sama lain, saling menolong, saling melayani bahkan setelah Natal ini selesai. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk pada acara yang berikut, dan sebagai pembuka acara sudah siap-siap bersama dengan kita anak-anak dari Kupa-Kupa. Dan langsung saja kita sambut tarian dari anak Kupa-Kupa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tarian dari anak-anak Kupa-Kupa.
menyampaikan laporan kegiatan kami yang sudah kami gumuli kurang lebih 1 bulan lamanya ketika kami dipilih dalam satu pertemuan oleh manajemen. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, tamu undangan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama yang terhormat Pak Sekda Kabupaten Halmahera Utara, Pak Oce, salam. Yang terhormat Pak Olaf, CEO PT Niko, Ibu Nyonya, saya lupa, maaf ya, Nyonya Sinar Mas ya, tadi Pak Oce ada bilang, Pak Sekda ada bilang, salam. Pak Santo, salam sebagai CEO PT Niko. Pak Nana, JM PT Niko, bersama dengan seluruh asisten JM, manajer, dan seluruh karyawan yang ada pada semua tingkatan di PT Niko. Unsur pemerintah yang lain pada semua tingkatan, TNI, Polri yang boleh berkenan hadir di saat ini, yang kami hormati dan kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kurang lebih di 1 bulan yang lalu, tanggal 11 November 2023, saya bersama dengan teman-teman dipanggil oleh manajemen. Ketika kami ada dalam sebuah pertemuan itu, maka di situ diputuskan bahwa kami yang dipanggil itu ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Natal PT Niko yang juga Natal perdana di perusahaan ini di tahun 2023. Sebagai manusia, sesungguhnya kami merasa bahwa ini merupakan sebuah tantangan. Oleh karena kurang lebih 1 bulan ke depan ini merupakan sebuah pergumulan yang sangat luar biasa menurut kami. Oleh karena ketika dalam pertemuan itu kami bersepakat bahwa undangan yang akan, bahkan seluruh karyawan dan semua yang akan hadir itu diperkirakan berjumlah kurang lebih 2.000 orang. 2.000 orang. Dan kami pun tetap meyakini bahwa apa yang telah kami rencanakan semuanya itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian dari tanggal 11 itu kurang lebih 1 bulan, Pak Olaf, kami melaksanakan pertemuan juga dan kami menentukan subtema, karena tema itu kan berdasarkan sebuah keputusan secara bersama oleh PGI dan diadopsi secara langsung oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia, sehingga dari tema itulah kami memutuskan subtema yang akan kami bawa dalam Natal nanti adalah melalui perayaan Natal kita tingkatkan persaudaraan dan kebersamaan antara sesama karyawan serta mewujudkan cinta kasih dalam respon tantangan masa kini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah tentu ada latar belakang yang kami pikirkan kenapa sampai kami mengetengahkan subtema yang telah kami sepakat secara bersama-sama. Banyak yang sudah diulas oleh Pak Ketua Jemaat, oleh Ibu Pendeta, bahkan Pak Oce sebagai Sekda sudah diulas. Kami tidak perlu mengulasnya lagi lebih jauh, dan kami tetap saja menyampaikan bahwa subtema ini mudah-mudahan kita sebagai karyawan itu kita bisa memaknai apa makna sesungguhnya, sehingga dalam perjalanan waktu kita ke depan sebagai karyawan ketika bekerja di PT Niko ini sungguh-sungguh kita wujudkan persaudaraan, kebersamaan, bahkan kita mampu mewujudkan cinta kasih apapun yang akan kita hadapi ke depan, tantangan apapun. Bapak Ibu sekalian, di acara Natal ini
semua anggaran ditangani langsung oleh manajemen. Akhirnya boleh berjalan dengan sukses. Memang di beberapa waktu yang lalu itu ada was-was sedikit, tetapi kami percaya akhirnya rasa was-was kami itu hilang oleh karena solusi yang boleh kami dapatkan dari Pak Olaf kurang lebih beberapa hari kemarin, sehingga kewaspadaan kami itu pun kekhawatiran kami itu pun hilang seketika. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira tidak perlu berpanjang lebar lagi yang perlu kami sampaikan, dan sebagai panitia kami hanya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai yang punya hidup ini. Oleh karena kasih dan penyertaannya sehingga kami semua sebagai panitia kami boleh melaksanakan pekerjaan kami ini. Yang kedua, kami sampaikan kepada manajemen secara khusus Pak Olaf bersama dengan seluruh pimpinan, unsur pimpinan, bahkan dukungan dari teman-teman karyawan sekalian, sehingga kami pun dapat melaksanakan Natal ini, dan menurut kami ini sukses. Dan ucapan terima kasih secara khusus juga saya sampaikan bagi teman-teman panitia yang sudah boleh bekerja, yang sudah boleh dalam kurun waktu beberapa hari kita boleh bisa menyelesaikan semua kegiatan ini walaupun masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan karena ini perdana, di tahun berikut ketika ada pelaksanaan Natal lagi, mudah-mudahan akan menjadi semakin lebih baik. Dan terakhir kami sampaikan untuk Ibu Rita yang kami anggap sebagai mentor kami di panitia, oleh karena dukungan, dorongan yang diberikan oleh Ibu Rita itu pun sangat luar biasa, sehingga Ibu Rita kami anggap sebagai jembatan antara kami dengan manajemen. Dan ada begitu banyak yang boleh diberikan bagi kami, sehingga sekali lagi terima kasih secara khusus untuk Ibu Rita atas perhatiannya bagi kami panitia, sehingga kami anggap pekerjaan kami sebagai panitia ini boleh berjalan dengan baik. Demikian yang boleh kami sampaikan atas perhatian, dukungannya dari Bapak Ibu sekalian, bahkan teman-teman karyawan, kami sampaikan terima kasih. Akhir kata kami sampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Demikian, makasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Pak Ugoro. Bapak Ibu, setelah ini jangan pulang dulu karena ada special gift dari PT Niko, dan special gift itu dari Pak Olaf. Baik, sebelum kita lanjut, kami persilakan kepada pimpinan PT Niko untuk memberikan arahan kepada Ibu Rita yang mewakili. Kami persilakan. Selamat sore semuanya. Sebelum saya memulai, mungkin kita yel-yel sedikit PT Niko ya, ikutin saya. Kalau saya bilang PT Niko, jaya, jaya, jaya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. PT Niko, jaya, jaya, jaya. Sekali lagi, PT Niko, jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih. Paling enggak semangat sedikit sebelum makan malam mulai. Oke. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih yang terhormat kepada manajemen PT Niko. Yang kedua yang terhormat kepada Pak Sekda yang telah hadir. Yang ketiga kepada para kadis sekabupaten Halmahera Utara. Kemudian yang keempat juga kepada camat dan kepala desa dari kedua desa Kupa-Kupa dan Kupa-Kupa Selatan yang saya hormati. Kemudian juga kepada pendeta, Ibu Pendeta Elvira Moses, dan juga kepada Bapak Pendeta Yafet Hayangua, dan juga kepada jajaran polisi dari Pak Franky hadir di sini, Kapolsek Tobelo, dan Pak Putu selaku Danramil di Tobelo ini, dan juga yang terhormat tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.
serta para tamu undangan lainnya dan warga masyarakat serta karyawan PT Niko. Semangat! Oke, pertama-tama ini memang merupakan Natal perdana dari PT Niko. Di sini saya juga nggak mau perpanjang, tapi saya lebih ke arah mungkin sharing sedikit dari saya. Subtema yang kita yakni kita tingkatkan melalui perayaan Natal, kita tingkatkan persaudaraan dan kebersamaan antara sesama karyawan. Ini sebenarnya juga kita terinspirasi. Panitia Natal ini semua terinspirasi dari keinginan manajemen PT Niko untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat di sekitar pabrik PT Niko ini di sini, terutama dari sekitar desa Kupa dan Kupa Selatan. Terutama mungkin masyarakat sudah menunggu sejak lama. Kita menantikan dari awal peletakan batu di tahun 2019, akhirnya sekarang PT Niko ini bangunannya sudah berdiri gitu. Saya rasa kita patut bersukacita dan kita bersyukur, kita syukuri. Ketua Panitia Pak Al bilang bahwa memang waktunya yang pertama adalah sangat terbatas pada saat kita memutuskan untuk melakukan perayaan Natal ini. Ditambah kita juga ada audit selama 3 minggu berturut-turut sampai hari Minggu ini baru selesai, jadi 2 minggu yang lalu, dan auditnya dari dalam dan luar negeri, dan puji Tuhan kita lolos semua dari audit tersebut. Nah, jadi di sini saya yakin keberhasilan itu berkat kerjasama dan kekompakan tim panitia Natal. Tepuk tangan untuk tim panitia Natal kita. Di sela-sela mereka yang waktunya mendesak-mendesak, terus kemudian setelah itu ada audit-audit, kemudian ayo kita malam berkumpul. Kebetulan lagi ditambah PT Niko memberikan sumbangan pohon Natal dari Sabut Kelapa di daerah alun-alun situ. Kalau kalian mampir tolong foto, dan di kantor Camat Tobelo. Serta satu lagi kita bikin pohon Natal dari Sabut Kelapa di depan. Tepuk tangan untuk tim dekorasinya. Ini semua dekorasi di atas panggung, foto booth di depan, pohon Natal itu semua kerjasama dari seluruh departemen, dari tim engineering, tim MP, UHT, semua CP, berbagai departemen. Mereka mengirimkan para stafnya, wakilnya untuk membantu sehingga keberhasilan ini semua berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak untuk seluruh tim yang sudah terlibat dalam sehingga suksesnya acara Natal kali ini. Kemudian jadi nanti sebelum pulang tolong mampir di foto booth ya, foto bersama keluarga. Sayang itu udah jadi, itu dari tim dekor fotografi yang bikin, timnya Patrick, Andi, dan beberapa teman-teman yang lain. Itu semua hasil karya mereka. Jadi silakan mampir untuk foto nanti. Terima kasih. Kemudian yang saya juga rasa bersyukur karena saat ini pabrik kita sudah mulai dalam tahap uji coba mesin, dan sehingga kita sudah mulai tes untuk proses tepung santan dan produk santannya, sehingga nanti hasil produksi santan ini seperti tadi sudah disampaikan oleh MC atas permintaan dari manajemen khususnya Pak Olaf untuk dibagikan kepada masyarakat yang hadir di sini pada malam hari ini. Jadi ibu-ibu kalau nanti besok-besok masak ayam opor jangan lupa saya diundang ya ibu-ibu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi nanti kalau memangnya ada yang pulang tidak terbawa, coba tim panitia disiapkan goodie bag-nya, hadiah Natal dari PT Niko. Kemudian akhir kata dari perusahaan, kami berharap dengan kehadiran PT Niko ini akan selalu memberikan dampak yang positif kepada dan kita dapat menjalin hubungan yang semakin erat lagi antara masyarakat dengan perusahaan PT Niko. Untuk itu dengan rendah hati saya memohon dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Semoga damai Natal menerangi dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini kasih saya 2 menit aja.
Saya mau bilang ucapan terima kasih khusus kepada vokal grup Gloria. Terima kasih Ibu, kemarin juga sudah latihan gladi resik luar biasa. Kemudian paduan suara pemuda Jemaat Efata. Saya kemarin lihat gladi resiknya juga angkat topi. Kemudian paduan suara anak-anak dan tariannya. Kemudian juga vokal grup Tabea. Dan terakhir pemain saksofon yang nanti juga akan mengiringi kita pada malam hari, Pendeta Tommy Syafaat. Terima kasih semuanya atas kerjasama bantuannya. Sekali lagi dong yel PT Niko, PT Niko, jaya, jaya, jaya. Terima kasih dan selamat malam.